Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NIM 1814090020. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang Candi Prambanan. Rekan-rekan bisa melihat gambar bangunan Candi Prambanan yang berada di samping saya. Di sini saya akan menjelaskan Candi Prambanan tersebut. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Pikatan sebagai tandingan Candi Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh di Prambanan, di mana candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahmana sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra atau dalam bahasa Sanskerta yang bernama Rumah Siwa. Dan memang di Garbhagriha atau ruang utama, candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Selanjutnya, Candi Prambanan terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berbeda dengan sejarah asli, Candi Prambanan, nama dari candi ini sudah melegenda lewat kisah cinta tak sampai antara Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Konon, menurut legenda, Roro Jonggrang meminta 1000 candi dalam satu malam sebagai syarat lamaran Bandung Bondowoso. Melalui bantuan makhluk jin, Bandung Bondowoso mampu menyelesaikan 1000 candi yang pada akhirnya digagalkan sendiri oleh Roro Jonggrang. Mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso pun marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca terakhir dari 1000 candi yang dibangun dalam satu malam tersebut. Maka muncullah sosok patung perempuan dalam satu arca Candi Prambanan. Dari kisah tersebut adalah legenda yang dekat dengan wisata Candi Prambanan. Namun untuk sejarah asli Candi Prambanan tersebut, Candi Prambanan sangat berbeda. Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan yang saat itu adalah raja dari Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 850 yang mana dekat dengan waktu pembangunan Borobudur. Menurut beberapa sumber yang dalam sejarah asli Candi Prambanan, pembangunan Candi Prambanan ini adalah untuk menandingi pembangunan Borobudur. Kala itu ditambah menurut prasasti Sivarga, pembangunan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Namun, kejayaan Candi Prambanan pun sirna ketika pada akhirnya Pusindo, raja terakhir Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya, memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur. Akibatnya bangunan yang dipelopori oleh pendahulunya tersebut sepi ditinggalkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arman, NIM 1814090029. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Kutai. Yang pertama, lokasi Kerajaan Kutai. Kutai atau Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-4, kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahnya diperkirakan di hulu Sungai Mahakam, dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua yaitu sumber sejarah Kerajaan Kutai. Bukti arkeologis tentang keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu antara tahun 1879 dan 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Prasasti tersebut ditulis dengan
huruf Pallawa atau huruf yang banyak digunakan di wilayah India Selatan dan berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti Yupa tersebut diantaranya, yang pertama, kerajaan Kutai diperintah oleh Maharaja Kudungga yang memiliki anak bernama Aswawarman, sedangkan Aswawarman memiliki 3 anak, salah satunya Mulawarman. Yang kedua, Kudungga merupakan nama asli Indonesia, sedangkan Aswawarman adalah nama India, sehingga Aswawarman yang membuat Wangsakarta atau dinasti. Yang ketiga, agama yang dianut di Kutai yaitu agama Hindu aliran Siwa yang diduga berasal dari India Selatan. Yang keempat itu secara keseluruhan prasasti yang menceritakan proses upacara persembahan yang dilakukan oleh Raja Mulawarman. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi yang terletak di daerah Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi terletak kurang lebih dari 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Jogja. Candi terbentuk di stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia dan sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Kemudian teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini salah satu menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara yang itu artinya gunung atau budara, di mana lereng-lereng terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lain, misalkan kata Borobudur berasal kata ucapan para Buddha yang karena pengesaran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan inilah bahwa namanya berasal dari dua kata itu bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula menjelaskan lain di mana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks yaitu candi atau biara. Bedohur artinya ialah tinggi atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah bihara atau asrama yang berada di tanah yang tinggi. Kemudian sejarawan Gigi De Kasparis dalam disertasinya untuk mendapat gelar doktor tahun 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan berdasarkan prasasti Karangtengah dan Tepusan. Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari Wangsa Sailendra bernama Samaratungga yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya Ratu Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah pula disebut mengenai penganugerahan tanah sima atau tanah bebas pajak oleh Sri Kahalunan Pradawardhani untuk memelihara kemulan yang disebut bumi Sambara. Istilah kemulan sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal muasal. Bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari Wangsa Sailendra. Mungkin hanya itu dapat saya jelaskan mengenai sejarah Candi Borobudur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqul Wulandari, NIM 1714090026. Saya dari kelompok 1 Media Visual Pembelajaran Sejarah dengan dosen pembimbing Bapak Suryadi Fajri. Kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu materi kelas 10 semester 2, yaitu tentang kerajaan Singosari yang terletak di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Berbicara tentang Singosari, kita bisa mencari sumbernya dari berbagai hal, satunya dari kitab-kitab. Yang pertama ada kitab Pararaton yang berisi tentang raja-raja memerintah. Kitab ini banyak menceritakan tentang kehidupan sosial,
budaya masyarakat Singosari, dan kekuasaan raja-raja istana maupun kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, kitab Negara Katagama yang berisi tentang raja-raja Singosari dan Majapahit. Kitab ini dikarang oleh Empu Prapanca, di mana isinya lebih condong menceritakan tentang istana sentris atau keadaan di dalam istana. Yang ketiga, kitab Kidung Serat Arok yang berisi tentang riwayat hidup Ken Arok. Kitab ini menceritakan tentang raja pertama Singasari, mulai dari dia lahir, kemudian ia memerintah dan mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Membahas sebuah kerajaan maka tidak akan lepas dari yang namanya politik. Kita masuk ke raja yang pertama, yaitu Ken Arok. Berbicara tentang Singosari, identik dengan tokoh besar yaitu Ken Arok sebagai raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Singosari pada tahun 1222 atau abad ke-13 Masehi. Hal ini menandai munculnya dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau dinasti Girindra. Ken Arok meninggal akibat ditusuk dengan keris buatan Empu Gandring yang dalamnya tidak lain tidak bukan anak tiri dari Ken Arok, yaitu Anusapati. Ken Arok dikebumikan di Keganengan di bangunan Siwa Buddha. Kemudian kekuasaan digantikan oleh Anusapati. Anusapati yaitu raja kedua dari kerajaan Singosari. Anusapati memerintah Singosari selama 20 tahun, yaitu dari tahun 1227 sampai 1208. Setelah lama mengenai sebab kematian Ken Arok, terungkap bahwasanya yang membunuh Ken Arok adalah Anusapati. Akhirnya terungkap. Maka Tohjaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang, membalas dendam atas kematian ayahnya kepada saudara tirinya tersebut, yaitu Anusapati. Di sini Anusapati terbunuh ketika keduanya sedang melakukan sabung ayam, dan Anusapati didarmakan di Candi Kidal. Raja ketiga yaitu Tohjaya. Tohjaya memerintah hanya beberapa bulan saja di tahun 1248. Selama berkuasa terjadi pemberontakan oleh keturunan pengikut Rajasa, di mana pertemuan ini Tohjaya terluka parah dan meninggal. Raja keempat yaitu Ranggawuni alias Wisnuwardana. Wisnuwardana memerintah dari tahun 1249 sampai 1268 Masehi dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Selama memerintah, ia dibantu oleh Mahacempaka, yaitu anak Mahesa Wong Tegeleng. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 dan didarmakan di Jajagu. Sebelum meninggal, Wisnuwardana menurunkan tahta kerajaan kepada putranya yaitu Kartanegara. Raja terakhir yaitu Kartanegara. Pada masa pemerintahan Kartanegara, kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan dengan bukti bertambah luasnya wilayah kekuasaan melalui ekspedisi Pemalayu dan berhasil menguasai Sriwijaya, Bali, Pahang, Jawa Barat, Tanjung Purna di Kalimantan. Kartanegara dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri. Dengan terbunuhnya raja terkenal itu, maka kerajaan Singosari mengalami kemunduran. Salah satu faktor keruntuhan yaitu serangan dari Jayakatwang yang merupakan raja bawahan Kartanegara pada tahun 1292. Waktu itu Kartanegara sedang melakukan upacara keagamaan dengan pembesar lainnya, sedangkan pasukan Singosari sedang melakukan ekspedisi Pemalayu. Hal tersebut memudahkan musuh dalam menguasai kerajaan Singosari. Dalam peperangan tersebut, Kartanegara terbunuh dan dimakamkan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha. Ekonomi kerajaan Singosari mengandalkan perdagangan dan pertanian, karena dari wilayah kerajaan Singosari terletak di lembah Sungai Brantas dan lembah Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Malang, yang memiliki tanah subur, di mana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan hasilnya diperdagangkan atau dijual, terutama pada masa pemerintahan Kartanegara, di mana beliau menjalin hubungan dagang luar luar Singosari. Bisa dikatakan kehidupan masyarakat berasal dari sektor agraris dan sektor perdagangan. Perkembangan kebudayaan Singosari bisa dilihat dari beberapa peninggalannya seperti candi, yaitu Candi Singosari, Candi
idal Candi Jago yang bangunan dan bentuknya terlihat kokoh, yaitu dari batu andesit. Tak hanya candi, ada juga prasasti Mula Manggrung, Arca Amogapasa di Sumatera. Arca Amogapasa ini merupakan salah satu bukti bahwa besarnya wilayah kekuasaan Kartanegara, yaitu Arca ini berada di Sumatera, yang merupakan hadiah dari Raja Singasari yaitu Kartanegara kepada Tribuwanaraja yaitu Raja Melayu di Dharmasraya pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diana Mardiati, NIM 1814090012. Saya dari kelompok 1 Media Pembelajaran Sejarah. Media yang kami bahas yaitu tentang media visual, yang mana materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang Candi Padaroco. Candi Padaroco pada tahun 1286 sampai 1347 Masehi, wilayah Dharmasraya pernah menjadi pusat pemerintahan dari ibu kota Kerajaan Melayu dan telah diakui oleh para sarjana dan para sejarah arkeologi. Verker Pistorius adalah orang yang pertama kali melaporkan keberadaan dari Candi Padaroco ini saat ia melakukan penelitian kepurbakalaan di daerah aliran sungai Batanghari pada awal 1860-an. Candi Padaroco merupakan candi yang bernafaskan agama Buddha. Keberadaan Candi Padaroco ini merupakan salah satu bukti bahwa pada dahulunya wilayah ini pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan sehingga perlu dibuat candi-candi sebagai sarana ibadah raja, keluarga maupun para rakyatnya. Dan secara administratif, situs Candi Padaroco terletak di jorong Sungai Lansek, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Secara geografis, situs ini terletak pada sebuah dataran pada ketinggian sekitar 160 mdpl. Situs Candi Padaroco ini mempunyai tinggalan berupa candi sebanyak 3 buah, yaitu Candi Padaroco 1, Candi Padaroco 2, dan Candi Padaroco 3. Candi Padaroco 1 merupakan candi induk dengan ukuran 21 meter x 21 meter dengan ketinggian struktur bata sekitar 90 cm dan pada bagian tengahnya atau bagian isian sekitar 3 meter. Bangunan induk ini mempunyai tangga masuk atau tangga naik pada keempat sisinya dengan orientasi barat daya timur laut. Yang kedua, Candi Padaroco 2. Candi Padaroco 2 merupakan candi yang terbuat dari konstruksi susunan bata berdenah bujur sangkar berukuran 4,40 x 4,40 meter. Tinggi bangunan yang tersisa pada saat sekarang 1,28 meter. Pintu masuk yang menghadap terletak di arah barat sehingga bangunan tersebut berorientasi ke barat daya timur laut. Dan yang ketiga, Candi Padaroco 3 merupakan bangunan dengan struktur bujur sangkar yang terdiri dari 3 undukan. Undukan yang pertama terletak di paling atas yang berukuran 2 x 2 meter dengan tinggi bangunan yang masih tersisa, yang terletak di bagian selatannya, yang terdiri dari 7 lapisan bata. Sekian media dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.